Iya, selamat malam Bang Geri. Sehat Bang Ger? Alhamdulillah sehat Bang. Iya, makin ganteng aja. Sehat. Luar biasa Bang Geri. Thank you lah Bang. Abang lah, lihat makin keren aja. Lama ya kita nggak, udah lama ya nggak ketemu. Lumayan lah Bang, Lumayan ya? setahun lebih lah Bang. Itu belum lama bro. Aduh, gawat. Ya, ini perkenalkan, ini Geri, ini salah satu HR manager di perkebunan. Dan luar biasa, kurang lebih sekarang karyawan berapa Bang? Gimana? Kurang lebih di situ karyawan berapa? Lebih dari 2.000 Bang. 2.000, luar biasa 2.000. Jadi kenapa? Karena kita akan panjang lebar spesifikasi seleksi ini di perkebunan gitu ya Bang ya. Bang Giri ini udah berapa lama di perkebunan ini, berapa lama Bang di proses? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya Bang ya. Itu udah mulai dari apalah ya, mulai dari langkah dari awal Dari awal gitu Bang. proses rekrutmen. Nah, kalau saat ini rekrutmen di tempat Abang sendiri gimana Bang? Kita kalau rekrutmen masih tetap mencari Bang ya. Terutama untuk Masa Covid ini pun masih cari? masih cari. Ya. Kalau bicara non-staff pasti itu tetap terus terpenuhi, tapi kalau yang staff ke atas ya masih ada beberapa posisi yang kosong, itu tetap kita cari Bang. Itu maksudnya apa Bang? Non-staff dan staff itu Kalau maksudnya? yang non-staff itu kan yang seperti pemanen, perawatan, Oke. ya kan, kemudian penyemprot, nah itu kan non-staff. Tapi kalau yang staff itu yang dia levelnya supervisor, atau kalau di perkebunan itu sering disebut dengan asisten. Oke. Nah itu kita juga masih tetap cari gitu, Oke. asisten di kebun. Yang dicari itu apa Bang? Kalau yang non-staff itu biasanya yang dicari apa? Kalau non-staff itu biasanya tuh yang hanya diperlukan tuh tenaga kan gitu kan. Nah, karena kan dia panen gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau yang di staff, nah itu baru. Pendidikan apa itu Bang kalau non-staff? Kalau non-staff itu SMA pun bisa Bang. SMA. Ya. Minimum SMA atau bisa di bawah itu SD? Bisa, SD ya? masih ada. Oke. Karena kan yang dibutuhkan cuma tenaga. Nah, Berarti tapi- hampir 100% itu tenaga lah ya Bang? Tenaga. Tapi kalau yang di level asisten, nah itu baru. Itu yang apa namanya, yang pemikir lah, itu kan minimal kan diploma. Nah, Diploma kalau- ya? Ya, kalau yang level asisten. Nah, biasanya posisi diploma itu seluruh jurusan atau ada spesifikasinya, Bang? Ya terutama kalau dia asisten lapangan, pasti dia yang pertanian lah ya. Pertanian. Jadi Dia mayoritas banyak pertanian lah ya? mayoritas banyak pertanian. Tapi kalau yang dia di kantornya, ya tergantung dengan kebutuhan. Ada akunting, Oke. ada juga psikologi, Oke. ada juga manajemen. Ya tergantung kebutuhan di perusahaan itu kan gitu. Tergantung posisi dan kebutuhan lah ya, Bang? Ya? Ya. Nah, kalau saat ini proses rekrutmennya itu rata-rata gimana Bang carinya? Ya kalau kita non-staff biasanya langsung dari tenaga lokal kalau dia non-staff. Tapi kalau yang staff ini, yang asisten tadi ini, nah itu biasanya kita memang dari apa namanya kampus ke kampus gitu kan, ataupun bajak yang udah pengalaman. Bajak gitu. juga ya Bang? Ya kalau di perkebunan itu sama Iya. seperti apa, Rata-rata bajak gitu. membajak itu hal yang biasa juga gitu. Ya, maksudnya tuh bajak tuh apa? Dia dari perusahaan A ke perusahaan B, Yes. ya kan? Kita ambil, oh ini spesifikasinya sesuai, gitu diambil gitu ya gitu. Oh, berarti sistem Abang bajak-bajak juga nih, luar biasa deh sekarang ya kan? Ya karena mungkin kenapa mau untuk proses membajak itu kenapa Bang? Karena ada pengalaman. Oh, Nah, kita pengalaman. ambil pengalamannya ya. Sebenarnya kalau pengalaman nggak begitu utama sih. Nomor satu itu adalah mereka bertahan lah di situ, di tempat kita ini kan gitu. Karena kalau kemampuan ini kan bisa kita bentuk. Tapi kalau masalah orang bilang loyalitas lah ya, bertahan lama di perusahaan, nah itu poin penting itu sih sebenarnya gitu. Iya. Ya lah, sistemnya proses. Nah, sekarang kan ini mahasiswa-mahasiswa menurut mereka susah nih cari kerja Bang. Ya kan, juga banyak orang menyatakan yang dicari itu spesifikasinya itu tidak sesuai dengan yang dia butuhkan. Nah, kira-kira kalau di perkebunan itu gimana ya Bang? Cara proses seleksinya atau mulai dari awal itu apa sih kebutuhannya, apa yang itu? Nah ini juga Bang Isan perlu Abang tahu juga ya. Banyak orang bilang susah nyari kerja. Sementara perusahaan sendiri pun bilang susah nyari tenaga kerja. Betul, Jadi ini betul. agak apa ya? Mahasiswa bilang susah mencari kerja. Perusahaan bilang susah mencari pekerja. Berarti di sini kan masalahnya itu bukan
di skill atau di apa, tapi di kesesuaian lah ya, kesesuaian antara chemistry kan gitu kan. Nah, karena kan gini, kalau perusahaan perkebunan itu judulnya aja sudah di kebun, pasti dia tempatnya di kebun. Iya, betul. Ya kan gitu kan. Nah, kebun itu nggak ada mall. Iya, jadi para anak-anak milenial, ya kan, ini kalian harus pahamin. Kalau mau kerja di kebun, berarti memang di kebun. Kebun tidak ada di tengah kota. Ya kan? Makanya saya kadang waktu rekrutmen tuh saya sering wanti-wanti. Ini tempat di kebun. Oke. Kan gitu kan. Itu berarti intinya mau kerja di kebun. Mau kerja di kebun. Baru, dan yang kedua, ya itu kan umumnya lah Bang ya. Apakah pendekatannya kampus-kampus yang ternama kah? Atau dengan standar yang kampus-kampus di level 2 kah, atau gimana Bang? Sebenarnya nggak ada ya? fokus ke situ sih. Ada mau dia universitas ternama ataupun universitas yang kita sendiri pun nggak dengar ya kan. Nah, itu kita nggak begitu fokus. Bukan berarti yang ternama itu diutamakan, enggak. Kalau kesesuaian dengan kompetensi ya, itu pastilah. Artinya seperti tadi kalau misalnya kita butuh asisten lapangan, berarti dia background-nya harus pertanian. Oke. Itu saya rasa itu yang kedua, bukan yang pertama kan gitu kan. Yang pertama tadi itu tetap kemauan dia bekerja di kebun. Yang kedua ya baru kita sesuaikan lah dengan ya IPK-nya, kemudian latar belakang pendidikan, dan kemudian nah ini yang sering kita cari itu adalah kita mencari latar belakang keluarganya. Artinya gini, kita jangan sampai ini anak manja. Wow, ini luar biasa ini. Iya, anak manja dalam saya pernah dengar juga itu. Dia anak manja, nggak, ya definisi anak manja ini banyak. Cengeng gitu ya, kalau tanda kutip cengeng gitu ya. Artinya di kebun itu banyak tantangannya Bang. Makanya banyak kami yang bilang itu di kebun itu banyak minyaknya sehingga licin. Artinya sering orang terjatuh di situ kan gitu ya kan. Nah, ini persepsi luar biasa. Banyak minyaknya dan licin. Nah, kalau kita ngelihat background tadi itu dia nggak cengeng. Nah, pada saat dia menghadapi permasalahan, contoh permasalahan dengan karyawan orang situ, orang asli di sekitar kebun, sementara dia pendatang. Iya. Kan gitu kan. Nah, ini kadang karyawan ini mau bawa masa atau bawa nah, kalau sempat jangan abang takutin anak milenial Bang, ya kan? Iya, itu harus tantangannya harus kan gitu. Ya memang betul sih. Yang abang jelasin betul ya. Dunia di lapangan itu memang tidak seindah yang dilihat sih sebenarnya. Tadi abang udah bilang soal dia mau. Nah, ini kan banyak di beberapa tempat tuh kan bilang CV itu harus yang memang desainnya cantik, ya kan? Ini harus didesainnya, ada beberapa aplikasi-aplikasi itu. Sebenarnya penting atau nggak Bang di kebun sih? Nggak penting sih. Nggak penting nggak penting. Iya. Jadi justru kan kita ngelihat ini... Malah kalau misalnya yang ada desain yang bagus-bagus itu, abang panggil tuh nggak? Kalau isinya nggak relevan ya nggak saya panggil. Kan gitu kan. Karena gini Bang, banyak... malah kalau saya lihat justru ini anak nggak kreatif. Iya. Karena tinggal buka Windows udah ada template, ambil dari mana kreatifnya. Iya, betul. Kan gitu kan? Karena sudah ada template-nya. Sudah ada template, tinggal isi-isi aja kan gitu kan. Justru kalau saya ngelihat ini anak malah kurang kreatif gitu loh. Nah, tapi kalau dia misalnya desain sendiri, buat sendiri ya kan. Nah, ini oke, bagus. Tapi itu bukan itu sih poin utamanya. Poin utamanya adalah CV itu harus informatif. Ya, informasinya ya Bang. Ya, apa yang mau disampaikan di dalam itu dia tersampaikan di situ ya. Salah satu beberapa hal-hal yang ingin disampaikan itu apa aja Bang? Jadi kan gini, CV ini adalah representasi dari si pelamar. Yap. Dia mau mengatakan diri dia itu kompetensi, dia mau mengatakan dirinya itu adalah pintar, dia mau mengatakan dirinya itu adalah layak. Nah, melalui CV itu. Ya. Nah, makanya di dalam CV tadi itu harus jelas, misalnya dia punya, dia fresh graduate nggak punya pengalaman. Tapi mungkin dia ada background, contoh waktu dia magang dulu, nah selama dia magang, dia ceritakan ilmu yang dia peroleh, manfaat yang dia peroleh, dan selama magang itu dia bisa melakukan apa saja. Ya itu kan, ini jadi informasi sama kita, kan gitu kan. Misalnya gini, katakanlah dia baru fresh graduate, dan kan dulu dia pernah magang.
Iya. magang di perkebunan A gitu kan. Magang mungkin PKL lah ya. PKL kan gitu kan. PKL atau magang gitu. Ya, jadi dia kan bisa ceritakan selama saya magang itu saya menjalankan misalnya melakukan tugas seperti asisten, saya bisa membuat laporan, saya bisa membuat melakukan survei. Ya, intinya dijelaskan apa saja yang dia peroleh selama magang itu. Ya, berarti dijelaskan lah, mendefinisikan bahwasanya ketika di magang itu apa aja dilakukannya ABCD. Ya. Itu lebih informasi. Lebih informatif. Ya. Kalau dengan desain misalnya dia desain dengan yang bagus, berarti informasinya dapat itu menjadi lebih luar biasa ya sebenarnya. Luar biasa. Setelah dari proses yang Abang lakukan dalam proses itulah ya proses awalnya tahapan untuk lihat CV-nya, baru Abang panggil, itu biasanya tes yang apa yang biasanya Bang? Kalau tes tes kemampuan, ya umum lah ya. Tes umum gitu ya kan. Kemudian kita bukan tes psikologi ya, karena kan tes psikologi itu kan harus yang kompeten lah yang layak kan. Tapi kita bilang match Abang kompeten tuh sebenarnya. Namanya match profile ya. Match profile artinya kan dia tuh bukan tes psikologi yang melihat dinamika, tapi melihat profil kepribadiannya aja seperti DISC ya kan. Nah itu kan dia bukan tools yang dia hanya melihat profil pekerjaan ini bagaimana dan dia sesuai atau enggak. Itu aja sih match profile kan gitu kan. Kemudian kalau semua ini udah cocok, barulah kita panggil interview untuk menyesuaikan kemampuan dia dengan match profile dia. Itu biasanya itu orang HR yang melakukan verifikasi kan gitu kan. Kalau sudah oke juga, sesuai juga, baru kita kasih ke user untuk interview. Nah, user ini biasanya udah bicara kemampuan teknis. Berarti kalau intinya adalah tes umum yang dilakukan adalah tes lebih kepribadian lah ya, atau kompetensi utama. Kompetensi umum ya. Kemudian baru apa kompetensinya yang sesuai dengan yang diinginkan. Baru setelah itu proses profile, baru wawancara sama HR dan user. Nah tadi yang Abang bilang kalau misalnya wawancara itu berarti harus dilihat lah bebet bobot bubutnya lah ya, bebetnya seperti apa, sampai Abang bilang tadi saya pun baru tahu tuh harus dilihat dari silsilah keluarganya ya Bang ya. Iya, kadang kita melihat seperti itu ya. Jadi kadang kita kenapa gitu Bang? Pengalaman itu kalau misalnya dia anak tanda kutip anak babe, ya namanya dia bangun tidur sudah ada semuanya, mobil udah mentereng gitu kan. Dan begitu ke kota nggak ada sinyal aja demam. Iya. Kan itu tadi makanya kita ngelihat silsilah keluarga, kita nggak mau tahu dia anak siapa, apa orang tuanya. Kalaupun dia anak orang kaya sekalipun, tapi kalau dia terbiasa hidup mandiri, oke, nggak ada masalah. Bukan berarti dia harus tanda kutip orang yang enggak. Intinya dia mandiri atau enggak. Terbiasa enggak menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya. Kan gitu. Makanya pertanyaan kami itu adalah sewaktu dari sepanjang hidup lah, apa permasalahan terbesar yang dihadapi. Dan Abang pernah tahu nggak, hampir 95% mereka menjawab nggak ada permasalahan mereka. Jadi kita bingung, hidupnya damai-damai aja katanya. Ya malah itu yang jadi sulit ya sebenarnya. Iya, karena apa yang mau kita gali? Kalau kita gali kemampuan, ya dia belum ada pengalaman kerja. Ya kan? Jadi yang kita gali itu, ya intinya gini, kita kan mau tahu, misalnya katakanlah, saya sewaktu dulu tuh mengalami kendala, gagal memasuki kampus yang saya idamkan. Nah, kita kan di situ mendalami gagalnya kenapa, terus bagaimana dia mengatasi kegagalannya itu. Berarti intinya dalam proses wawancara pun itu Abang gali, ada atau enggak ya masalah-masalah yang terjadi dalam diri dia, apa yang dia lakukan, sampai bagaimana cara dia mengatasi masalah. Sehingga saat itu kita bisa lihat, dia nih ketika kita terjunkan ke perkebunan yang di lapangan, kira-kira bisa mampu atau enggak ya, gitu lah ya gambarannya. Dan terakhir sebenarnya apa sih Bang kesimpulan dari untuk anak-anak yang mencari kerja atau yang anak-anak yang sudah ingin kasih gambaran untuk kerja di kebun? Oke, sebenarnya tanamkanlah kemauannya. Artinya gini,
mencari kerja itu susah, sulit lah kita katakannya. Dan nggak ada orang yang langsung tiba-tiba menjadi manajer atau menjadi apa. Semua butuh proses, kan gitu kan. Nah artinya ya jalanilah itu. Memang biasa kan kita itu mau menghadapi dan fighting lah ya, tough kan gitu kan. Nah jangan cengeng. Intinya menurut saya sih itu dulu. Kalau masalah kemampuan itu bisa dibentuk. Tapi kalau masalah kepribadian, nah itu kita udah angkat tangan kan gitu kan. Jadi dari pribadi ya. Pribadi dia tadi tuh. Jadi intinya fighting ya kan. Nah ini bekerja di kebun. Berkebun itu masalahnya tuh bukan hanya internal, tapi juga eksternal. Jadi masalahnya tuh double kan gitu kan. Makanya dibutuhkan orang yang benar-benar tangguh dan siap menghadapi apapun di lapangan. Sebenarnya kalau saya tambahin sebenarnya ya Bang ya, dulu itu pernah dinyatakan bahwasanya di dalam dunia perkebunan itu ada kategori 4K Bang. 4K. Pertama dia kagum, wow besar sekali nih, kebunnya luar biasa ini kan. Ini pasti akan bisa berkembang. Yang kedua itu kaget. Wah, apa ini? Yang ketiga kecewa. Kecewa itu mungkin nama bilang, waduh, nggak mungkin aku selamanya seperti ini, ya kan, harus di kebun seperti ini, duniaku biasanya di kota, baru akhirnya kabur. Itu sih yang prosesnya. Oke, terima kasih Bang Gary atas waktunya, dan sekali lagi terima kasih, ini manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.